Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa pada subuh hari ini kita masih dapat sama-sama melaksanakan berbagai macam aktivitas, dan di antara aktivitas yang kita lakukan hari ini adalah di masjid ini kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Tentu harapannya bahwa mudah-mudahan amalan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salat itu pun terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini kita masuk kepada sub pokok bahasan, yaitu fadilatul istighfar, keutamaan beristighfar. Ya, jadi istighfar ini adalah merupakan kalimat yang Allah tuntunkan kepada kita, juga Rasul menuntunkan kepada kita, yang pada intinya adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak sekalian, diawali dengan surah Ali Imran ayat 135, ya. Jadi dalam hal ini Imam Al-Ghazali mengutip Quran surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan keburukan, ya, atau menzolimi diri mereka sendiri, zakaru, kemudian mereka ingat kepada Allah, zakarullah, fastaghfaru, maka kemudian mereka memohon ampun, ya, lidzunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Jadi tuntunan ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita sebagai manusia ini ada mungkin melakukan kehilapan, ya. Kita juga mungkin melakukan kesalahan. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, ini kan konteksnya dalam ciri-ciri orang bertakwa, ya Pak, itu senantiasa memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa ada sahabat Nabi, ya, Iklimah dan Al-Aswad, kemudian mengutip pendapat dari Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan di situ ma'aznaba 'abdun zanban, bahwa seorang itu melakukan suatu dosa, faqara'ahuma, maka kemudian ia membaca ayat itu, wastaghfarallaha, dan kemudian memohon ampun kepada Allah azza wajal, illa ghafarallahu ta'ala lahu, maka Allah pasti akan mengampuni dosanya. Nah, kadang-kadang memang ada di antara kita yang ini, Pak, ya, ini dosa kita diampuni apa enggak, ya?
Jadi yang agak ragu gitu, ini bagaimana? Jadi memang di dalam ajaran para sufi itu ada antara ar-roja wal khauf gitu. Jadi harap-harap cemas kalau bahasa kitanya. Artinya kita ya jangan terlalu pede juga, tapi juga jangan terlalu khawatir gitu. Karena terlalu khawatir juga tidak baik, terlalu pede pun tidak baik. Jadi jalan tengah. Ya, kita tetap berharap, tapi juga kita jangan terlalu percaya diri. Pede boleh, tapi terlalu pede, overconfident, ini yang nggak boleh. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, maka poinnya apa? Poinnya adalah bahwa kita memang diberikan tuntunan untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, kemudian dalam ayat yang lain juga dalam Quran surat An-Nisa ya, ayat 110 Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu, barang siapa yang melakukan keburukan atau menzolimi dirinya, summa kemudian yastaghfirillah, ia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, maka ia akan menemui Allah sebagai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin ketika ia melakukan kehilapan, kesalahan, dosa, ya, maka diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Kan taubat itu artinya kembali ya Pak ya. Jadi at-taubah artinya adalah perilaku untuk mengembalikan jiwa kita yang kotor kepada jiwa yang suci. Kenapa? Karena jiwa kita ini awalnya adalah suci, kemudian dikotori oleh hawa nafsu kita, maka kemudian hawa nafsu kita lah yang menjadikan jiwa kita menjadi kotor. Oleh karena itu maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa membersihkan diri ya. Kata Allah, orang yang melakukan kehilapan itu summa yastaghfirillah, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, yajidillah, maka ia akan menemui Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha pengasih, penyayang. Jadi kalau Allah sudah mengampuni, sudah menyayangi, maka tidak ada lagi hal-hal yang bisa menghalangi kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah An-Nasr ya, ayat 3 Allah katakan An-Nasr ayat 3 ya, fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat ya. Bahkan dalam beberapa hadis itu kan ada juga ya yang dijelaskan seorang pendosa yang sudah cukup banyak dosanya, tapi kemudian ia berniat taubat dan belum sampai ke tempat tujuan, jadi ibaratnya dia mau hijrah lah gitu ya, dari tempat yang banyak maksiat ke tempat yang penuh dengan petunjuk dan hidayah. Mungkin kalau sekarang ya tempat halaqah atau pesantren atau apalah gitu, tapi belum sampai ke sana sudah meninggal duluan. Nah, itu kan ada riwayat ya, ada riwayat antara malaikat azab dan malaikat rahmat ini berdebat
kata malaikat azab, ini bagian saya karena selama hidupnya banyak dosanya. Kata malaikat rahmat, udah bisa katanya. Dia sudah bertaubat, bahkan dia mati ketika ia akan mendatangi tempat yang untuk memperbaiki diri, ya, tempat berhijrah. Nah, kemudian perdebatan itu diadukan kepada Allah, maka Allah yang maha tahu, ya, mungkin biar tidak mengecewakan malaikatnya gitu, Allah katakan sekarang diukur saja katanya, lebih dekat mana, apakah lebih dekat ke tempat maksiat yang biasa dulu lakukan atau lebih dekat ke tempat yang ia mau bertaubat. Ternyata setelah diukur lebih dekat ke tempat yang ia bertaubat. Maka kalau lebih dekat ke tempat ia bertaubat, bagian malaikat rahmat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat, ya, bukan sangat, maha. Kalau maha itu kan sudah tidak ada lagi yang lebih tinggi, ya, Bapak-Bapak sekalian. Maha pengasih dan maha penyayang. Maka ketika hambanya sudah mengikrarkan diri bertaubat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ia termasuk orang yang diampuni, termasuk mendapatkan rahmat Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Maka pentingnya husnul khotimah tuh ini, Pak, ya. Tapi ada lagi kan dalam cerita-cerita riwayat-riwayat zaman dulu, ada namanya ulama yang sangat luar biasa, sangat alim, sangat dekat dengan Allah, namanya Barsiso, ya kan? Di Barsiso ini selama hidupnya penuh dengan ibadah, tapi kemudian di akhir hayatnya justru dia su'ul khotimah, ya. Maka kemudian ia pun dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya ketika kita beristighfar ini adalah dalam rangka untuk membersihkan, ya, noda dan dosa yang ada pada diri kita, untuk kemudian menjadi kita bersih, suci kembali, dan kita akan diterima oleh yang maha suci ketika kita kembali kepadanya, ya. Bahkan orang-orang yang sudah menyucikan dirinya ini kan disambut oleh Allah ketika ia meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah ke pangkuan Rabbmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi, dengan cinta dan dicintai, ya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah itu, Pak. Jadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan suci, dalam keadaan bertaubat, itu diberikan oleh Allah jaminan, ya. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam kelompok hamba-hambanya dan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 17 Allah katakan wal mustaghfirina bil ashar, ya, orang-orang yang senantiasa melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah, bil ashar, pada waktu sahur, ya, waktu tahajud gitu. Ketika kita bangun, ya, sebelum subuh itu semuanya waktu sahur, ya, Pak. Dari jam-jam, ya, pokoknya kita bangun misal jam 2, jam 3, jam 4 gitu, sampai sebelum subuh. Kalau sudah subuh kan udah gak boleh lagi sahur gitu. Jadi sepanjang waktu subuh, waktu sahur, kita dianjurkan untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksur ayyakula, beliau banyak membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli
innaka antat tawwabur rahim. Jadi Rasul banyak membaca ini diantara beberapa istighfar yang diajarkan oleh Rasul ya Bapak sekalian. Subhanakallahumma, maha suci Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, Allahumma gfirli, ampunilah aku ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang, maha pengasih dan maha penyayang. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Hakim dari hadis Ibnu Mas'ud dan dikatakan merupakan hadis sahih ya, muttafaqun alaih ya, muttafaq alaih. Jadi hadisnya sahih, artinya bisa kita jadikan amalan ya, membaca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa bihamdika Allahumma gfirli innaka antat tawwabur rahim. Kemudian Rasul juga bersabda, man aksara minal istighfar, siapa saja yang banyak beristighfar, apa kata Rasul, ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin farjan, maka Allah akan menjadikan orang yang banyak istighfar itu dari setiap kesulitan, permasalahan, farajan, jalan keluar. Jadi dimudahkan segala urusannya. Ada persoalan-persoalan Allah mudahkan. Makanya kalau lagi banyak persoalan ya kita banyak istighfar. Banyak istighfar, karena itu adalah cara untuk memudahkan segala urusan yang kita hadapi. Kadang-kadang kan begini Pak, urusan yang kita hadapi itu persoalannya sama, tapi orang yang satu menghadapinya biasa, yang ini stres gitu ya. Kenapa ini yang biasa, ini stres padahal persoalannya sama? Karena Allah memberikan yang berbeda kualitasnya antara dua orang ini, mengingat cara melakukan pendekatan kepada Allah juga berbeda. Nah, cara pendekatannya diantaranya adalah dengan istighfar ya, dengan memohon ampun kepada Allah, minimal astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah al-azim yang maha agung. Wa min kulli dayqin makhraja, dari setiap kesulitan ada jalan keluar gitu ya. Jadi dimudahkan, ada jalan keluar. Dan bagi Allah itu kan memberikan jalan keluar itu tidaklah sulit Pak ya. Bagi kita sulit, bagi Allah mudah. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Bagi kita susah, bagi Allah sangat mudah. Maka oleh karena itu salah satu pendekatan kepada Allah adalah dengan cara istighfar, dan ini dijamin di dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang banyak beristighfar itu semua kesusahannya dihapuskan, kesulitannya diberikan jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Nah, ini ketika kita mendapatkan rizki yang tidak terduga, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Maka Rasul memberikan contoh Pak, ini la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaum 70 marrah. Aku, kata Rasul, sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Hadza ma'annahu sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhir. Padahal Rasul itu dosanya sudah diampuni dari ma taqaddama, apa yang sudah lampau, wa ma ta'akhir, dan apa yang akan datang. Jadi Rasul yang dosa-dosanya sudah diampuni pun beliau beristighfar minimal 70 kali sehari Pak. Nah, kita nanya nih pada diri kita berapa kali sehari gitu?
habis sholat Ustadz. Kalau habis sholat tuh nggak dihitung Pak. Kenapa nggak dihitung? Karena kalau habis sholat itu istighfar kita kepada Allah, karena sholat kita masih banyak mengalami kelalaian. Maka kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah supaya sholat kita itu mendapatkan ya pertolongan lah di dalam sholat kita gitu. Jadi sholat kita yang tidak khusyuk menjadi baik. Makanya setelah sholat kita istighfar tuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Jadi istighfar kita dalam sholat itu kita mohon ampun kepada Allah. Sekiranya sholat kita ini masih kurang baik, kurang benar, ya, masih banyak kekurangan, maka Allah ampuni. Kan kita sholat kadang-kadang kan hatinya, bukan kadang-kadang Pak ya, seringnya hatinya kemana-mana kan. Allahu Akbar, hatinya udah ya mungkin pertama kali terpaut dengan Allah, tapi selanjutnya terpaut dengan yang lain ya. Dengan janji setelah sholat subuh, dengan acara kondangan, acara silaturahim, ada yang ketinggalan gitu ya. Nah, maka kita istighfar kepada Allah, mohon ampun, ya Allah ampuni gitu dosa-dosaku, ampuni kekurang ajaranku ya, di dalam sholat ini. Jadi ada solusinya gitu ya. Nah jadi 70 kali dalam hadis lain Rasul menyatakan la astaghfirullah ta'ala fi kulli yaumin mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah itu 100 kali sehari. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini berarti amalan yang harus kita lakukan ya. Ya seyogianya lah, bukan harus. Seyogianya kita lakukan. Karena Rasul telah mencontohkan sehari beliau beristighfar antara 70 sampai 100 kali. Padahal Rasul itu dosanya sudah diampuni. Ya. Lah kita siapa yang menjamin dosa kita diampuni Pak? Nggak ada. Kita yang nggak ada yang jamin, tapi kita tidak beristighfar. Itu terlalu pede namanya, atau terlalu nekat gitu ya. Karena Rasul yang dosanya sudah diampuni saja, beliau beristighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari ya. Nah kemudian dalam hadis lain Rasul katakan, man qala hina ya'wi la firasi astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat. Orang yang hendak tidur Pak ya, ila firasihi mendatangi tempat tidurnya gitu, kemudian ia sebelum tidur mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadul bahri, walaupun semisal buih di lautan. Jadi kan kita kalau mau tidur sebenarnya sudah menyatakan diri kita ini hidup dan mati kan Pak ya. Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Nah kemudian kita beristighfar astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku mohon ampun kepada Allah ya yang maha hidup dan maha berdiri sendiri tegak, dan aku taubat kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah 3 kali, maka diampuni dosa-dosa kita. Dan itu sebenarnya kan ketika kita tidur itu dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang belum tentu ruhnya itu kembali kan. Ada orang yang tidur ketika dibangunin pasangannya ia tidak bangun lagi. Maka jika kita mengawali tidur kita dengan doa-doa termasuk istighfar yang ini gitu,
Itu adalah merupakan cara supaya kita mendapatkan husnul khotimah, kalaupun kemudian kita harus tidak ada gitu pada saat kita tidur tersebut. Ketika terbangun ruh kita nggak kembali, maka insya Allah ini adalah salah satu cara supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, man qala zalika ghufira dzunubi wa in kana faran minaz zahab, bahwa orang yang mengatakan istighfar tadi gitu ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya ya, sebanyak apapun. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah berkata kepadaku, kata Siti Aisyah, in kunti alam almamti bidzanbin fastaghfirillah, apabila engkau ya melakukan satu perbuatan dosa, maka memohon ampunlah kepada Allah, wa tubi ilaih, dan bertaubatlah kepadanya. Fa inna taubata minaz zanbi an-nadmu wal istighfar. Kemudian bertaubat dari dosa itu dicirikan dengan an-nadm. An-nadm itu apa? Menyesal, Pak. Menyesal. Kemudian wal istighfar, dan mohon ampun. Jadi ada penyesalan dan ada permohonan ampun. Ya. Jadi dalam istighfar itu harus ada an-nadm, yakni penyesalan. Kita menyesal telah melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul fil istighfar, dan kadang Rasul melakukan membaca istighfar dengan Allahumma gfirli khotiati, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahanku wa jahli, dan kebodohanku, wa israfi, dan israf itu artinya sikap berlebihan gitu, fi amri, dalam urusanku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau adalah zat yang maha tahu daripadaku tentang urusanku. Allahumma gfirli hazli wa jaddi wa khati wa amadi wa kulli zalika indi, ya Allah ampunilah kehilapanku, kesalahanku ya, dan semua itu adalah ada padaku. Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah apa yang dosa-dosa yang telah aku lakukan dan dosa-dosa yang baru saja aku lakukan, wa ma asrartu wa ma alantu, dan dosa-dosa yang sir, yang tidak terlihat gitu, dan dosa-dosa yang terlihat, wa ma ta'alamu bimini, dan engkau maha tahu daripadaku. Kemudian antal muqaddam wa antal muakhir, engkau yang maha terdahulu dan maha akhir, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi poinnya apa, Pak? Poinnya adalah bahwa beristighfar itu merupakan solusi terhadap berbagai macam kehilapan dosa yang kita lakukan ya. Ketika kita melakukan satu kesalahan, kehilapan, dalam hadis lain dikatakan, ma min abdin yaznubu zanban, tidaklah seseorang melakukan perbuatan dosa, fayuhsinut tuhur, maka kemudian ia memperbaiki ya, summa yaqumu fayusalli rakaatain, kemudian dia memohon ampun dan sholat 2 rakaat, summa yastaghfirullah azza wajal illa ghafarallahu, maka ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, derajat hadis ini ya tidak dijelaskan, ternyata tidak ada catatan kakinya. Biasanya ada catatan kaki tentang derajat hadisnya gitu ya.
Nah, terus dalam riwayat Abu Hurairah dari Nabi SAW ini dinyatakan begini, Pak. Innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu iza adnaba zanban, apabila dia melakukan dosa, kanat nuktatan sauda, maka itu akan menjadi noktah, ya, menjadi noda hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Nah, fa in taba, kalau dia bertaubat, wa naza'a wastaghfara, kemudian dia beristighfar, so kalau qalbahu minha, maka hatinya akan dihapus dari noktah itu. Tapi fa in zada, kalau dia bertambah melakukan dosanya, zadat, maka akan bertambah pula noda-noda itu, hatta taglubu qalbah, sampai kemudian hatinya itu tertutupi oleh noda-noda itu. Jadi nodanya makin banyak. Setiap orang berdosa itu akan mendapatkan noda, dan ketika orang itu melakukan dosa terus menerus, maka nodanya akan banyak. Jadi jamaah rahimakumullah, ini juga menjadi peringatan ya buat kita, bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu akan menutupi hati kita. Ketika dosa-dosa itu tidak pernah kita hapus, maka hati ini akan gelap, ya. Sehingga hatinya tidak lagi menjadi nurani, Pak. Hati nurani itu kan hati yang bercahaya. Nah, hati yang gelap itu hati yang zulmani. Apa zulmani itu? Yang penuh dengan kegelapan. Kalau hatinya sudah zulmani, nggak lagi memberikan penerangan kepada kita. Jadi kita nggak tahu lagi nanti mana yang salah, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik. Kita nggak tahu lagi. Kenapa? Karena hati kita sudah zulm tadi, penuh dengan kegelapan. Karena noda-noda yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, maka disinilah pentingnya kita beristighfar untuk membersihkan hati kita, supaya hati kita tetap menjadi hati yang bernurani. Nurani itu berasal dari kata nurun, bercahaya. Nuroniun artinya yang memberikan, yang memancarkan cahaya. Nah, lawannya tentu hati yang zulmani, berasal dari kata zulm, yakni kegelapan, ya. Maka hati yang zulmani, hati yang gelap, ya tidak akan memancarkan cahaya. Kalau tidak memancarkan cahaya, maka orang itu hidup dalam kegelapan. Itu hati penting dijaga untuk tetap bersih, supaya apa? Supaya kita tetap mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang mukmin itu, Pak, kata Nabi, istafti qalbak, mintalah fatwa ke dalam hatimu. Karena hati orang beriman itu tidak tertutupi oleh dosa-dosa. Kalaupun ada dosa, ia akan beristighfar sehingga hatinya kembali menjadi terang, gitu ya. Nah, ini ada juga hadis, ya, ini riwayat Abu Hurairah dan dengan sanad yang hasan, Pak. Sanad yang hasan. Apa hadisnya? Berarti kalau sanadnya hasan ini kan bisa kita amalkan, ya. Hadisnya menyatakan begini. Innallaha subhanahu, sesungguhnya Allah Maha Suci, la yarfa'ud darajata lil 'abdi, akan mengangkat derajat seorang hamba fil jannah, di dalam surga. Fayaqul, kemudian orang yang diangkat derajatnya itu bertanya, ya Rabbi, wahai Allah, ya Tuhan, ya Rabb, anni li hadhihi, apa tidak salah saya berada di tempat ini? Fayaqulu, kemudian Allah menjawab azza wajal, tidak, kata Allah, bistighfari waladikal laka, ini disebabkan istighfar anakmu untukmu. Nah, ini Pak penting nih, kita membaca doa
kepada Allah untuk kiranya Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Ya. Nah, doanya ya yang diajarkan oleh Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silakan diulang-ulang nggak apa-apa. Makin banyak kita baca, makin banyak Allah berikan pahala kepada orang tua kita. Kan kata Nabi bahwa kita ini pasti pahalanya akan berhenti ketika wafat ya Bapak-Bapak sekalian, kecuali 3 diantaranya adalah doa anak gitu. Nah, kita ini sebagai anak Pak ya, di samping sebagai ayah, sebagai kakek, tapi kita ini sebagai anak gitu. Anak dari orang tua kita. Ini hadisnya sahih hasan ya, artinya hadis ini kuat gitu, bahwa di surga nanti ada penghuni surga yang bertanya, ya Allah, apa tidak salah saya tempatnya di sini? Tidak, kata Allah, ini adalah berkat istighfar anakmu untukmu. Nah, maka oleh karena itu Pak, doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu sederhana doanya, pendek, sederhana, tapi doa inilah yang kemudian akan mengangkat derajat orang tua kita. Ya. Dan tentu anak yang berbakti itu akan diberikan kerahmatan, keberkahan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada beberapa di sini asar ya. Jadi asar ini dari perkataan-perkataan sahabat gitu. Kalau tadi kan ayat dan hadis, ini ada beberapa asar. Misalnya yang pertama, Khalid bin Ma'dan yaqulullah azza wa jal. Nah, bahwa Allah berfirman, inna habba ibadi ilayya al-mutahabbuna. Nah, jadi orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang al-muta'alliqa qulubuhum bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi hatinya kayak bapak-bapak ini ya, terpaut dengan masjid. Insya Allah nih Pak, bapak-bapak ini termasuk orang yang dicintai, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Wal mustaghfiruna bil ashar, banyak beristighfar pada waktu sahur ya. Sebelum subuh tadi kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ulaika alladzina idza aradat ahlul ardi bi uqubati dzakarat sumpataraka masrafatul uqubah. Nah, sekalian, jadi ini kata Khalid bin Ma'dan. Kemudian waqala Qatadah rahimahullah. Qatadah rahimahullah pernah berkata, Al-Quran yadulukum andaikum wadawaikum. Al-Quran itu telah memberikan petunjuk kepadamu tentang penyakit dan obat. Amaddaukum, penyakit kalian apa? Fadzunub, itu dosa-dosa. Wa amma dawaukum, sedangkan obatnya apa? Fal istighfar, yaitu istighfar. Jadi dosa itu penyakit dan istighfar itu adalah obatnya. Kemudian ada perkataan dari Ali karamallahu wajhah, al-ajabu mimman yahluku wa ma'hu najah. Mengherankan kata Sayyidina Ali, orang yang hancur, rusak, padahal ia bersama sebuah keselamatan. Jadi ada penyelamatnya, kok dia bisa hancur. Ibaratnya itu, kok dia bisa mati kelaparan padahal di lumbung padi gitu. Padahal makanan berserakan, tapi kok dia bisa mati, dan matinya karena kelaparan, bukan karena yang lain. Nah, orang bertanya, kenapa bisa begitu? Qala apa itu an-najahnya, penyelamatnya? Ali berkata, al-istighfar, yakni istighfar berarti orang ini jarang istighfar gitu.
Dan masih banyak lagi asar-asar yang lain. Saya kira karena keterbatasan waktu, poinnya adalah Bapak-Bapak sekalian bahwa kita memang kan kita ini hidup tidak selalu benar, tapi juga tidak selalu salah. Kalau benar melulu itu malaikat namanya. Kalau salah terus setan gitu. Nah, kita ini kan bukan malaikat, bukan setan. Kita adalah manusia yang mungkin ya, benar, tapi juga mungkin bisa berbuat khilaf. Oleh karena itu, maka ketika kita berbuat salah, khilaf, dosa, ya penghapusnya, an-najahnya kata Imam Ali tadi apa? Yaitu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan ternyata istighfar ini tidak hanya menghapus dosa ya Pak ya tadi, ternyata juga memberikan apa rizki yang min haitsu la yahtasib, kemudian menghilangkan segala kesulitan-kesulitan hidup, dan juga istighfar memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi kalau hari ini kita masih belum tenang hidupnya, masih banyak persoalan, kurang rezeki, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah Allah akan berikan kecukupan ya. Demikian jamaah rahimakumullah, apabila ada hal-hal yang ingin ditanggapi, ditanyakan, saya persilahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz menanyakan mengenai sakaratul maut. Sakaratul maut. Dalam satu hadis dikatakan orang yang calon menghuni surga atau husnul khotimah itu meninggalnya nggak sakit, seperti rambut dicabut dari tepung. Tapi di pihak lain, di hadis lain mengatakan umat Rasulullah semua akan mengalami apa sakitnya sakaratul maut, seperti dibelah oleh 70 pedang sama 80. Ada lagi seperti binatang hidup yang dikuliti. Binatang hidup dikuliti, itulah rasanya sakaratul maut. Yang benar yang mana Pak Ustadz? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua? Yang kedua yang benar yang mana? Karena di gitu. satu pihak seperti tepung yang dicabut. Ya. Rambut dicabut dari tepung. Baik, terima kasih Pak Haji. Nah, dalam kaidah ilmu hadis itu, apabila ada dua hadis yang kelihatannya bertentangan Pak Haji, itu tidak langsung dengan ditarjih ya, tapi ada al-jam'u wa taufiq. Apa itu al-jam'u wa taufiq? Yaitu kita cari jalan tengahnya dari dua hadis yang seakan-akan bertentangan gitu. Nah, jalan tengahnya bagaimana? Nah, berarti kalau terkait dengan pertanyaan Pak Haji, di satu sisi ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang beriman itu orang yang husnul khotimah, sakaratul mautnya itu mudah lah gitu. Seperti apa tadi, rambut yang diambil dari tepung itu kan nggak susah gitu. Tapi dalam hadis lain dinyatakan bahwa semua umatku akan mengalami sakitnya sakaratul maut. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang diperintahkan untuk apa? Untuk tadi bainal khauf war raja, antara cemas dan harap gitu. Jadi ada mungkin orang yang memang mendapatkan kesakitan, tapi ada juga yang tidak dengan karena rahmat Allah gitu. Ya, kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, maka tidak ada yang sulit bagi Allah. Tapi ketika misalnya tidak mendapatkan rahmatnya, maka ada kemungkinan dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Atau bisa juga dimaknai bahwa ketika
dalam sakaratul maut itu ada ya antara tengah-tengah tadi ya, antara yang sakit dan tidak sakit gitu. Nah kita sih harapnya yang tidak sakit ya Pak ya gitu. Jadi memang ada kan orang yang meninggal itu Pak ya tak terduga ya, dia melakukan aktivitas tiba-tiba kan ada orang lagi ngaji gitu, tiba-tiba diem terus selesai gitu. Orangnya lagi sholat ya Pak ya, lagi sujud tiba-tiba tidak bangun lagi gitu. Begitu kita goyang-goyang ketiduran dia. Kalau itu bukan sakaratul maut itu. Ada kan yang begitu ya? Oh gitu ya? Oh ternyata ada juga di At-Taubah. Nah, jadi sekalian, jamaah sekalian, ada memang yang seperti itu Pak Haji ya, lagi sholat gitu, begitu dibangunkan. Ada juga yang lagi tidur kan Pak Haji, dibangunkan subuhnya nggak bangun lagi. Nah, ya berarti yang seperti ini kan, walaupun mungkin mengalami sakitnya sakaratul maut, tetapi tidak seperti yang dialami oleh orang-orang yang mengalami sakaratul mautnya cukup panjang ya. Ada yang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu gitu kan. Nah, jadi intinya ya kalau sudah ada rahmat Allah yang datang, bisa jadi sakaratul maut itu bisa jadi mudah, tetapi jangan memudahkan sakaratul maut gitu. Karena Rasul juga mengatakan seperti itu, memang betul bahwa sakaratul maut itu begitu sakit. Tapi dalam hadis yang lain seperti rambut yang dicabut dari tepung. Jadi sangat mudah. Mudah-mudahan kita bagian dari yang kedua tadi Pak ya. Amin. Ya. Ada lagi Bapak sekalian? Pak Dadang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Tadi dikatakan Pak Ustadz bahwa hati itu ada yang kalau memang sering melakukan dosa dan tidak memperbaikinya dan tidak beristighfar, maka akan makin kotor ya. Jadi makin tertutup dengan noktah-noktah katanya. Yang kedua, maksudnya tuh hati itu kan kalau memang kita sering melakukan terutama tadi itu istighfar dan juga terus memperbaiki diri, hati itu akan bersih. Apakah memang orang yang memang hatinya bersih itu apakah diberikan petunjuk oleh Allah untuk dipermudah beribadah, diperingan beribadah, kalau enggak ibadahnya tuh makin semangat, mungkin apakah ke arah situ Pak Ustaz? Jadi maksudnya itu Allah tuh terus menunjukkan terus ke jalan-jalan yang memang yaitu tadi jalan yang lurus dan juga mungkin dipermudahlah untuk beribadah yang makin lama akan makin banyak. Apakah bisa seperti itu Pak Ustaz? Yang kedua masalah doa itu tadi, doa kan dinyatakan bahwa Pak Ustadz kan anaknya yang berdoa. Tetapi misalkan kita mau berdoa tidak sama orang tua aja, tetapi mungkin sama adiknya orang tua, mungkin sama tantenya, sama siapapun, dan juga mungkin sama kakek. Karena misalkan orang itu dibesarkan sama kakeknya, kalau mungkin sama tantenya, apakah sama derajatnya? Maksudnya nyampainya itu kita mendoakan orang tua dan mendoakan kakek segala macam itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena Pak Dadang nanyanya 2, jadi udah 3 nih. Saya kira pertanyaan terakhir ini. Yang pertama, apakah misalnya kalau hati sudah bersih itu semakin giat kita beribadah? Iya, saya kira dalam banyak ayat ya dinyatakan memang begitu. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah,
dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Itu ada misalnya fazidnahum huda, kami tambahkan hidayah kepada mereka. Jadi hidayah kita itu ternyata memang terus berproses, Pak. Prosesnya bisa naik bisa turun gitu. Ketika kita banyak beristighfar tadi, mohon ampun, maka fazidnahum huda, aku tambahkan hidayah kepada mereka. Jadi hidayah, ketika hidayah ditambahkan berarti semakin giat, semakin semakin semangat, ya, bil hamasah, dengan penuh kesemangatan gitu dalam melaksanakan ibadah. Nah, berarti indikasinya kalau orang itu makin males gitu, jangan-jangan hatinya kotor, bisa jadi iya. Gitu. Maka harus banyak beristighfar, ya, mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya hatinya noktah-noktahnya tadi itu, karena kan yang membuat hati kotor itu adalah dosa-dosa tadi, ya. Jadi setiap berdosa hati itu terkotori terus menerus sampai kemudian bisa jadi ketika tidak dihapus maka hatinya akan tertutup dengan kotoran-kotoran sehingga hatinya tidak nur, sehingga tidak nuroniun, tidak memberikan cahaya tetapi zulmani, yakni penuh dengan kegelapan. Nah, kalau hatinya sudah banyak kegelapan ya susah untuk berbuat kebaikan. Ya, ngaji males, kalaupun ngaji juga mungkin cuma beberapa ayat saja gitu ya. Ini jangan-jangan saya sendiri begitu tuh, Pak. Karena kalau udah baca WhatsApp bisa berjam-jam tuh, Pak. Tapi giliran baca Quran, Ustaz Amin, Masya Allah, baru aja kayaknya seperempat juz aja belum gitu. Ya Allah, udah kayaknya gimana? Udah giliran baca apa Dadang? Ya Allah, nggak berasa tuh. Tahu-tahu udah jam 11 malam ini. Masya Allah. Ya saut-sautan. Apalagi kalau WA-nya berdebat, ya kan? Makanya saya kalau banyak WA berdebat, saya keluar aja dah, puyeng kepala saya. Ya, jadi ya ini otokritik lah ya. Jangan-jangan saya itu yang begitu gitu ya. Buktinya kalau baca sosial media kok tekun bener gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ya kritiknya apa? Ya mari kita semakin beristighfar, jangan hati kita ini kotor emang ya, sehingga ibadahnya kok dikit gitu. Nah, kemudian yang kedua, lupa saya. Yang kedua apa Pak Dadang tadi? Oh iya. Ya bisa saja Pak Dadang. Cuma memang yang dituntunkan oleh Al-Quran itu kan kedua orang tua kita, ya. Nah terus bagaimana Pak kalau untuk bibi, nenek, kakek, kemudian siapalah orang-orang yang berjasa buat kita, ya pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa Pak Dadang. Selebihnya mah gitu ya. Ya, jadi untuk orang tua kita karena sudah jadi di Al-Quran, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah gitu kemudian kita mohon ya Allah juga bibi saya baik ya Allah sama saya, mamang juga baik gitu kan, kakek guru saya gitu ya. Tidak apa-apa, itu pun nyampe dan itu pun akan memberikan derajat, diangkatnya derajat para ahli kubur itu dari dosa-dosanya gitu ya. Kita akan mohon kepada Allah. Jadi ketika permohonan kita itu disampaikan kepada Allah dan Allah mengabulkan, maka boleh jadi kemudian orang tua kita, keluarga kita semuanya, guru-guru kita ada di surga semuanya kan gitu, berkat doa-doa kita. Jadi tidak ada masalah Pak Dadang. Tapi memang kedua orang tua itu dispesialkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, baik semasa hidup maupun semasa beliau itu sudah wafat. Semasa hidup kita birrul walidain, semasa beliau wafat kita juga harus birrul walidain. Di antara birrul walidainnya yaitu tadi dengan cara mendoakan. Yang kedua ya bersilaturahim dengan kenalan-kenalan orang tua kita. Jadi insya Allah Bapak sekalian, kalau Bapak-Bapak masih punya sahabat-sahabat orang tua, kemudian sahabat orang tua itu didatang, itu pahalanya banyak itu.
Misalnya Pak Dadang ke Surabaya, kenapa? Karena di sana ada sahabat karib orang tua saya. Ada dulu teman SD-nya, teman SMP-nya. Gitu. Itu pahalanya banyak juga sebagai birrul walidain. Baiklah Bapak sekalian, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dosa-dosa kita diampuni, dan saatnya kita nanti tiba untuk bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.